Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin jamaah masjid Baitur Rahim rahimakumullah. Pada kesempatan siang hari ini, Jumat 22 November 2024, kami akan menyampaikan beberapa pemberitahuan dan jadwal sholat Jumat siang hari ini dan sholat Jumat yang akan datang. Untuk jadwal khotib dan imam pada siang hari ini, khotib dan imam akan disampaikan oleh beliau Bapak Kiai Haji Fasihul Lisan. Protokol Muadzin Bilal akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Khairul Huda. Untuk Jumat yang akan datang, khotib dan imam insya Allah akan disampaikan oleh Al-Ustadz Bapak Dhani Rohmati. Bilal akan disampaikan oleh Bapak Khairul Huda dan protokol Bapak Mat Rohim. Pemberitahuan selanjutnya, laporan hasil kota infak Jumat yang lalu sebesar Rp8.800.000. Untuk laporan hasil parkir emas infak halaman Rp2.100.000 dan hasil parkir Rp80.000. Dan dari hasil kaleng ibu-ibu sejumlah Rp2 juta. Dan sedekah nasi bungkus dan minuman dari TPG Muhajirin dan hamba Allah. Untuk pemberitahuan selanjutnya, ucapan terima kasih kami sampaikan dari hamba Allah RT 02 berupa jariah Rp1 juta ditujukan untuk yang pertama almarhum Bapak Fauzan, Bapak Maghfur, almarhum Bapak Mubin, almarhum Bapak Mustafa, almarhum Bapak Paima, almarhumah Ibu Dewi Asia, almarhumah Ibu Minatun, almarhumah Ibu Musana, almarhumah Ibu Sulasmi. Untuk ucapan terima kasih yang kedua juga dari hamba Allah yang telah menjariahkan berupa uang sejumlah Rp1.500.000 ditujukan untuk yang pertama almarhum Bapak Haji Muhammad Thohir bin Haji Z, almarhumah Ibu Haja Siti Muniah binti Haji Badri. Untuk yang ketiga almarhumah Ibu Haja Masfufah binti Bapak Haji Saikur. Demikian pemberitahuan dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Namun sebelumnya marilah kita membaca suratul Fatihah dengan harapan apa yang menjadi maksud dan tujuan para penyumbang dan niatan kita bersama senantiasa dikabulkan dening Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniyah syai'ulillah lahumul Fatihah. Alhamdulillah. Iya karena itu. Amin 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 ya rabbal alamin.
Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. معاشر المسلمين وشباب المؤمنين رحمكم الله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت واليوم يحضر فقد رمض. أنصتوا واسمعوا واطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا واطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا واطيعوا رحمكم الله. اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله. الحمد لله الذي أمرنا بالتقوى القائل: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. القائل: يا أيها الذين آمنوا إن
min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdaruhum fa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu illallah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa zid ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan takunu laka ridhaan wa li haqqihi adaan. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin jamaah salat Jumat Masjid Baitur Rahim rahimakumullah. Mari kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kita dalam praktisitas kita sehari-hari dengan menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah yang dalam bahasa kita sehari-hari yang kita cari dan yang kita kerjakan hanya libtigha'a mardatillah dan senantiasa ingin berbakti kepadanya. Dalam kehidupan kita umat manusia ada sunnatullah, yaitu melestarikan habitat kemanusiaan. Dalam agama kita diatur untuk mengembangbiakkan manusia ini dengan sesuatu yang sah, yang halal, yang dalam bahasa yang kita kenal adalah nikah. Nikah adalah ibadah yang paling enak sendiri di dunia ini dibandingkan dengan syariat yang lainnya. Hampir-hampir maaf kita ini walaupun sudah punya istri, andai kita diizini istri kita untuk menikah, saya yakin kita pun juga maunya ingin nikah saja. Syariat sholat banyak saudara kita yang gak mau sholat. Syariat puasa pun juga banyak saudara kita yang gak mau puasa padahal Islam. Dan hebatnya lagi, nikah adalah syariat yang paling sangat mencocoki nafsu manusia. Ibadah yang lainnya nafsu kita berontak, hadirin. Nikah adalah proses penghalalan sesuatu yang haram. Di dunia tidak ada sesuatu yang haram langsung halal mutlak kecuali hukumnya darurat. Tapi nikah sesuatu yang haram, laki perempuan kalau kemana-mana belum abdul
nikah. Saya yakin kita semuanya tahu bahwa itu hukumnya haram. Tapi dikala kita mengatakan saya terima nikahnya, qabiltu nikahaha wa tazwijaha bil mahril mazkur, sesuatu yang haram ini langsung jadi halal mutlak, bahkan halalan thayyibah, kecuali dalam perjalanannya nanti ada sesuatu yang memfasadkan. Nikah adalah proses menjadikan orang jadi orang kaya. Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan dalam Al-Quran, iyakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadli. Kalau kalian dalam kondisi fakir, kalau kalian dalam kondisi miskin, kalau mau menikah, maka janji Allah akan diberikan kekayaan dari fadl, karunia, kelebihan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan hadirin, ketika Rasulullah SAW berjalan-jalan di kota Madinah, ada anak laki-laki, bahasa Surabayanya cangkruk lah, masih cumblu-cumblu sih. Langsung ditunjuk oleh Rasulullah SAW, miskin, miskin, miskin. Sahabat bertanya, qalu ya Rasulullah, siapa wahai Rasulullah orang miskin? Jawab Rasulullah sangat simpel. Qala alaihi salatu wassalam, Rasulullah menjawabnya, ar-rajulu laisa lahu zaujah, orang laki-laki yang tidak punya istri adalah orang miskin. Hebatnya lagi, dalam Al-Quran nikah itu adalah mitsaqun ghalidha, ikatan yang kuat lahirnya antara suami istri. Saya yakin mengenal betul antara suami dan istri, dan ada ikatan yang kuat secara batin. Sama kalau laki-lakinya sakit, yang perempuan sedih. Kalau yang istrinya sakit, suami sedih. Ada ikatan batin. Hebatnya lagi ada ikatan sosiokultural di masyarakat, hadirin, bahwa itu adalah pasangan yang sah menurut Allah dan menurut pemerintah. Jamaah rahimakumullah, ingat, ternyata dikala kita sudah berkeluarga maupun yang akan berkeluarga, ternyata di dalam keluarga itu ada perintah Allah yang mumtaz, yang sangat tinggi, yaitu kita disuruh bertakwa kepada Allah. Allah mengingatkan kepada kita, wattaqullah, dan bertakwalah kalian semuanya kepada Allah, alladzi tasa'aluna bihi wal arham. Allah mesti akan memintai tanggung jawab, menanyakan kepada kita masalah arham, istri, anak, cucu, ila yaumil qiyamah. Bahkan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam juga mengingatkan kepada kita, saking pentingnya, intensitasnya diulang oleh Rasulullah sampai 3 kali. Ittaqullah, ittaqullah, ittaqullaha fin nisa. Takutlah kalian kepada Allah, bertakwalah kalian kepada Allah, bertakwalah kalian kepada Allah. Urusan orang perempuan, yaitu istri. Kenapa? Fa innakum akhadtumuhunna bi amanatillah. Kalian mengambil orang perempuan jadi istri, tidak main-main. Ini adalah amanat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Saking sakralnya, ars goncang, hadirin. Saksi utama adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Zaman sekarang saksi kedua yang bertanda tangan plus harus ber-KTP. Saksi ketiga siapa saja yang menyaksikannya. Makanya ketika nikah harus diumumkan, a'immu nikahakum walau bisatin, umumkan nikah kalian supaya tidak jadi fitnah, walaupun hanya menyembelih 1 kambing.
Jamaah rahimakumullah, nikah memang sesuatu yang paling enak sendiri di dunia, tapi implikasi tanggung jawabnya tidak hanya di dunia tapi sampai di akhiratnya nanti, sehingga Allah menyuruh kepada kita supaya benar-benar takwa kepada Allah. Jamaah rahimakumullah, dikala kita mengatakan saya terima nikahnya, langsung turun amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Amanah ini adalah wa'ashiruhunna bil ma'ruf, dan pergaulilah istri-istrimu dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai kita cedera kepada istri kita, hadirin, karena ini memang amanah dari Allah. Yang kedua adalah qu anfusakum wa ahlikum nara, jaga dirimu, keluargamu, istri dan anak cucumu jangan sampai masuk neraka. Artinya ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, orang laki-laki adalah pemimpin untuk perempuan. Keluarga, istri dan anak, hadirin, harus menjadi proyek percontohan, terutama sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan bahagia, jangan bangga kalau kita sujud sendiri, istri, anak, cucu kita tidak mau sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka akan celakalah kita. Yang ketiga jelas adalah amanat dari mertua kita, orang tua dari istri kita. Kalau dulu semua yang tanggung jawab 100% orang tuanya, dikala orang laki-laki mengatakan saya terima nikahnya, itu langsung, hadirin, alih tanggung jawab 100%. Kitalah yang bertanggung jawab. Apa itu nafkah zahir, apa itu nafkah batin, semuanya pada diri kita. Jamaah rahimakumullah, yang terakhir, Rasulullah SAW ini sangat indah betul. Kita sama-sama tahu ya, kalau rumah Rasulullah itu tidak terlalu gede kayak rumah kita loh. Rumah Rasulullah itu di belakang makbarah pesarian Rasulullah 3 kali 4 meter, tapi Rasulullah menyampaikan baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Kita ini sangat destruktif, agak kebalik. Rumah gede-gede, towo-towo, ombo-ombo, bahkan tinggi-tinggi, tapi kadangkala di dalam rumah bukan baiti jannati, bukan rumahku, surgaku, suasananya kebalik. Baiti nari, rumahku adalah nerakaku. Kenapa? Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, inna min azwajikum, sesungguhnya pasangan hidupmu, wa auladikum, dan anak-anakmu semuanya, aduwan lakum, kadang jadi musuh buat kamu, fahdaruhum, maka berhati-hatilah. Memang demikian adanya. Kalau tidak ada problem happy, kalau ada problem hadir, masya Allah, sangat nggak enak di dalam rumah. Tapi hebatnya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan solusi. Kalau kepengen dalam rumah tangga istri dan anak, suami dan anak tidak jadi musuh, Allah memberikan solusi. Fa in ta'fu, kalau kalian mau saling memaafkan. Wa tasfahu, yang kedua, kalau kalian mau memberikan saran nasihat yang baik, dan tidak kalah pentingnya adalah wattaghfiru, kalian mau memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa innallaha ghafurur rahim, maka sesungguhnya Allah adalah zat yang maha pengampun lagi maha kasih sayang. Dan yang paling terakhir, Rasulullah menyampaikan untuk kita, hadirin, idza aradallahu bi ahli baitin khairan, kalau Allah menghendaki keluarga kita jadi keluarga yang baik, bahasa kita sakinah, mawaddah, warahmah, baiti jannati, yang pertama dalam rumah tangga itu akan dimunculkan faqahahum fiddin, maka di dalam rumah tangga itu diberi karunia faham betul
masalah agama. Istri, anak, suami ngerti agama, ngerti mana yang halal, ngerti mana yang haram, mesti ngerti mana yang perintah, mana yang larangan. Yang kedua adalah wawakkar sagiruhum kabirahum. Kalau keluarga itu dikehendaki oleh Allah jadi keluarga yang baik, maka yang muda sangat hormat kepada yang tua kasih sayang kepada yang muda, istri sangat hormat kepada suami sangat sayang kepada istri. Jangan coba-coba membalikkan diri. Istri sangat berani kepada suami nggak sayang sama sekali, hancur rumah tangga itu. Yang ketiga adalah warazaqahum rizqa fi ma'isyatihim. Allah akan memberikan karunia, diberikan rizki di dalam rumah tangga itu. Kemudian adalah wal qasda fi nafaqatihim, menyederhanakan dalam menafkahkan hartanya. Bahasa kita adalah lebih bagus, yang baik adalah produktif tapi tidak konsumtif. Tapi yang ada dalam rumah tangga kadangkala maaf sangat konsumtif tapi tidak produktif. Bahasa kita yang kita kenal adalah besar pasak daripada tiang, akan hancur rumah tangga itu. Gaji 6 juta setiap bulan, tapi setiap bulan menghabiskan 15 juta. Intadiri sa'ah, tunggu aja tanggal hancurnya. Dan yang terakhir adalah wabassadahum uyubahum. Allah subhanahu wa ta'ala kalau menghendaki rumah tangga kita jadi rumah tangga yang baik, sakinah mawaddah warahmah, baiti jannati, maka akan ditambahkan kesalahan rumah tangga itu. Suami salah dengan istri, istrinya diberitahu oleh Allah. Istri salah dengan istri, suaminya tahu dan diberitahu oleh Allah. Untuk apa? Hadirin, fayatubu minha, untuk ditobati. Bahasa Surabaya supaya leren orang lakoni dosa-dosa sing dilakoni terus. Hadirin, tapi sebaliknya kalau Allah tidak suka dengan maaf keluarga yang dikehendaki oleh Allah, tidak suka Allah, maka tarokahum hamla, Allah akan meninggalkan begitu saja. Mudah-mudahan keluarga kita menjadi keluarga yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Istri kita, anak cucu kita menjadi anak cucu yang qurrata a'yun, dan mudah-mudahan kita diberikan kebahagiaan oleh Allah dan keluarga, dunia kita, akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadha fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hayya'a anwa'a ni'ami lil muttaqin fil jannah wa hayya'a anwa'al 'adhabi 'alal 'asina fil hawiyah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun wasluku sabilahu 'alal istiqamah laqad salihal a'mal lidari iqamah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'ala النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منكم الأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجة الله وغافر الذنوب الخطيئة. اللهم أعز الإسلام والمسلمين
اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين ودمر اعداء الدين واعل كلمة الى يوم الدين. اللهم اجعلنا واهلنا وذريتنا سكينة مودة ورحمة من الدنيا حتى الآخرة كقول رسولك محمد صلى الله عليه وسلم بيتي جنتي. ربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوا الفضل يؤتكم ولذكر الله أكبر.